pertolongan yang bisa yang ditarik dengan sholat. Ini adalah biasanya pertolongan-pertolongan yang sifatnya untuk pribadi. Tapi ada nih satu amalan. Ini maksud saya ini saya sampaikan kepada bapak kita semua untuk mudzakarah. Ada satu amalan untuk menarik pertolongan Allah yang sifatnya umum, untuk menarik pertolongan yang besar, yang bisa untuk menyelesaikan masalahnya kampung, masalahnya kota, masalahnya negeri. Itu saya mulia amalan yang bisa menyelesaikan masalah untuk menarik pertolongan yang sifatnya umum. Itu hadirin amalan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan. Amma ba'd. Fa'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Wa qala alaihi salatu wassalam, as-salatu mi'rajul mu'minin, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Janabil muhtaramin wal mukarramin, para alim ulama kami, para tuan guru kami, wabil khusus akhinal kiram Tuan Guru Muhammad Hasan Basri rahimakumullah akramakumullah, segenap ustadz, kemudian para bapak tamu undangan, segenap santri yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Marilah kita sama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat ini Allah Ta'ala beri kita taufik untuk sama-sama duduk dalam satu majelis yang sangat mulia, yaitu majelis dalam rangka khataman bagi para santri yang sudah menyelesaikan unggahannya, sekaligus kita memperingati Isra Mi'rajnya daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan ke atas junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui menjadi umatnya yang terpilih dan mendapatkan syafaatnya yang agung min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimakumullah akramakumullah. Dalam bulan Rajab
seperti ini biasanya di mana-mana diperingati satu peristiwa besar, yaitu Isra Mi'rajnya daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh Ustadz kita tadi telah dibacakan bagaimana Allah Ta'ala telah menjalankan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian dari Masjidil Aqsa dinaikkan langit pertama, kedua, ketiga, terus sampai langit 7, sampai naik terus sampai ke Sidratil Muntaha. Dalam satu malam. Peristiwa itu terjadi hanya sangat sebentar. Tidak ada satu malam, sangat sebentar. Dan yang menarik adalah peristiwa itu Allah Ta'ala telah mengundang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menerima satu perintah yang besar, yaitu perintah apa ya? Sholat. Perintah besar. Kalau perintah-perintah yang lain itu biasanya Allah Ta'ala utus malaikat Jibril datang kepada baginda Rasulullah. Ini perintah biasa. Perintah zakat, perintah puasa, perintah haji, dan perintah-perintah yang lain. Tapi khusus masalah sholat ini luar biasa. Bukan malaikat Jibril yang turun untuk mengantarkan perintah ini, tetapi Allah Ta'ala berkenan mengundang langsung baginda sallallahu alaihi wasallam menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mulia, peristiwa ini terjadi di akhir periode Mekah, kurang lebihnya 2-3 tahun sebelum beliau berhijrah ke Madinah. Sering para alim ulama kita menjelaskan, menyampaikan. Jadi ketika itu suasananya orang Islam di Mekah itu susah. Pokoknya kalau ada orang beriman atau ada orang masuk Islam, ketika itu tuh pasti akan mengalami kesusahan yang luar biasa. Dari pihak kufar Mekah maupun dari pihak musyrikin Mekah. Mereka itu tega, bukan saja mengolok-olok, bukan saja mengejek, tetapi sampai kepada menyakiti, menekan, mengancam. Begitu rupa keadaan orang-orang Islam ketika itu betul-betul susah. Dari masalah ekonominya betul-betul kekurangan banget. Ya, biasa menahan lapar, menahan haus yang luar biasa. Di sisi yang lain tidak diberi kesempatan untuk misalnya hubungan kerja, untuk mengasahkan hubungan dagang dengan lebih leluasa, tidak dikasih, sehingga ini keadaan susah. Bahkan di samping diancam-ancam, ditekan-tekan, tidak sedikit juga yang disakiti. Itu ada kisahnya Ummu Syarik radhiyallahu ta'ala anha, seorang wanita masuk Islam. Ummu Syarik ini dakwah, mengajak ibu-ibu di lingkungan kaum musyrikin, kaum kufar Mekah. Banyak 1, 2, 3 wanita yang kemudian mau berislam atau mau masuk Islam, mau beriman. Hadirin, maka ini satu peristiwa
saudaranya Ummi Syarik ini marah. Ummu Syarik itu diikat, ditahan. Jadi tidak dikasih makan, tidak dikasih minum. Kalau tidak kembali kepada agama nenek moyang. Jadi dibiarkan kehausan, dibiarkan kelaparan, dibiarkan kesakitan, begitu rupa. Ini keadaan orang Islam ketika itu tuh memang mengalami tekanan-tekanan seperti itu, kesusahan-kesusahan seperti itu. Tapi memang Ummu Syarik radhiyallahu anha sebagai seorang dai, ya, sebagai seorang yang sudah imannya itu ya masuk, dia sudah pasrah mengenai keadaan ini, pasrah kepada siapa? Kepada Allah Ta'ala. Ajib, dalam keadaan seperti itu, hadirin, turun pertolongan Allah Ta'ala, yaitu timba yang penuh dengan air. Timba itu turun dari langit, turun, persis di depan mulutnya Ummu Syarik radhiyallahu anha, sehingga Ummu Syarik bisa minum. Saya mulia, kisah mengenai turunnya perintah sholat ketika itu betul-betul diterima oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala dengan sangat senang. Dengan sangat senang. Karena apa? Karena dengan adanya perintah sholat ini ada kesempatan bagi orang Islam kalau ngadepi apa-apa masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah keamanan, pokoknya ada masalah apa saja dalam kehidupan, maka telah diberi kunci untuk menarik pertolongannya siapa? Allah. Telah diberi kunci untuk membuka khazanahnya siapa? Allah. Sholat ini kunci. Jadi para sahabat ketika itu betul-betul senang sekali dapat perintah sholat ini, senang sekali. Bukan saja senang dari 50 menjadi 5, tetapi yang lebih menyenangkan adalah dengan sholat mereka bisa mi'raj kepada siapa? Allah Ta'ala. Mi'raj. As-sholatu mi'rajul mu'minin. As-sholatu mi'rajul mu'min, dalam satu riwayat. Mi'raj. Saya mulia, cuman ini untuk mudzakarah kita semua, bapak-bapak, adik-adik yang bisa menjadikan sholat sebagai kunci untuk membuka khazanahnya Allah dan menarik pertolongannya Allah, itu adalah orang-orang yang memang punya iman. Punya apa tadi? Maka perintahnya tadi, ya ayyuhalladzina amanusta'inu bisabri wassalah. Wahai orang-orang beriman, mintalah pertolongan dengan sabar dan orang beriman. Artinya di sini yang diharapkan, yang ditekanlah iman yang kuat. Kalau imannya lemah mah nggak bisa narik pertolongan Allah dengan sholat, nggak bisa. Yang bisa menarik pertolongan Allah dengan sholat orang yang imannya kuat. Imannya kuat. Satu kisah. Ada seorang ibu, ini contohnya ibu lagi hijrah dengan anaknya dari Mekah ke Madinah. Sampai di Madinah itu ternyata anaknya laki-laki, masih muda belia, meninggal dunia. Maka anak itu kemudian disolati, dikafani, kemudian mau disolati. Sampaikan kepada baginda Nabi, apakah kalian sudah memberitahukan kepada ibunya? Ini para sahabat beritahukan kepada ibunya. Maka begitu ibunya dikasih tahu kalau anaknya meninggal dunia, ibunya itu Masya Allah susah. Wong anak satu-satunya yang diajak hijrah, yang lain semua pada nggak mau masuk Islam. Dia saudara satu-satunya, sudah tinggal anaknya ini aja. Di Madinah meninggal, maka beliau susah. Maka
Beliau sholat nih, coba perhatikan bapak-bapak, ibu-ibu. Ibu itu sholat dengan penuh khusyuk, khudu, tawajuhnya kepada Allah luar biasa. Pas itu doa, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mohon dihidupkan kembali, ya Allah hidupkan kembali anak saya, ya Allah. Engkau maha kuasa, kuasa menghidupkan, kuasa mematikan. Hidupkan kembali anak saya. Begitu kurang lebih doanya itu, ajib, ini kisah. Tiba-tiba anak yang sudah dimandikan, yang sudah dikafani itu hidup lagi. Kayak apa itu kekuatan sholatnya ibu itu? Ini sholat yang mantap. Jadi di Madinah para sahabat memang sudah punya iman mantep-mantep. Kalau di Mekah itu panggilannya para sahabat kan Allah Ta'ala manggil mereka dengan kalimat ya ayyuhan nas. Ya, ayat-ayat Makkiyah itu biasanya bunyinya kalau memanggil para sahabat, manggil orang Islam bunyinya ya ayyuhan nas. Tapi lain ketika di Madinah Allah Ta'ala panggil mereka itu kalimatnya ya ayyuhalladzina amanu. Maksudnya sudah punya iman. Lah itu sholatnya para sahabat di Madinah itu memang mantep-mantep Pak. Betul-betul bisa untuk menarik pertolongannya siapa? Allah. Pertama, saya melihat sedikit, saya kasih ya ini untuk mudzakarah kita semua tambahan. Bahwa pertolongan yang bisa untuk menarik pertolongan yang bisa yang ditarik dengan sholat ini adalah biasanya pertolongan yang sifatnya untuk pribadi. Saya ulangi, amalan sholat ini biasanya hanya untuk menarik pertolongan yang sifatnya untuk siapa? Pribadi. Ini penting ini untuk pribadi. Ibadah itu bisa untuk menarik pertolongan Allah tapi sifatnya untuk pribadi, khususnya sholat. Sholat itu kan dalam bahasa, dalam lughahnya kan ad-du'a, pengertiannya sholat adalah doa. Tapi sholat ini biasanya hanya untuk menarik pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala yang sifatnya apa tadi? Ya, tadi seperti ibu tadi, anaknya bisa hidup lagi. Ada lagi satu kisah seorang bapak sholat, kisaran gandumnya bisa mancur mengalirkan tepung. Hanya dengan sholat, ajib. Kisaran gandum, kalau di sini namanya ada kurang lebih ya, lumpang ya. Yang untuk nutup beras itu apa namanya ya Pak ya dulu? Sebelum ada slab itu kan di sini ada juga kan? Nah, itu bisa mancur mengalirkan tepung. Artinya untuk pribadi. Bahkan nabi-nabi dulu juga ada. Nabi Yunus, saya ceritakan sedikit, ketika dakwah, ringkas cerita, kemudian di penjara itu Nabi Yunus itu sholat, doa, ya Allah, ya Allah, ya Allah ya. Penjara yang tadinya itu sempit, tiba-tiba penjara itu bisa meluas. Kemudian di situ tumbuh taman-taman. Jadi ruang penjaranya menjadi taman. Di situ ada cahaya, ada cahayanya, luas, ada taman-tamannya, sampai penjaganya itu heran, loh kok ruangan penjara kok jadi malah seperti ini, dekat kepada Nabi Yunus. Akhirnya Nabi Yunus mendakwai kepada si pegawai atau petugas penjara tadi, ini yang bikin ini Allah itu siapa? Allah ini Tuhan saya, Tuhan kamu, Dia maha kuasa, Dia maha pencipta, Dia yang kasih hidup, Dia yang kasih sehat, Dia yang kasih. Jadi dakwah, Nabi Yunus dakwah. Saya melihat sekali lagi, sholat itu bisa untuk menarik pertolongan Allah SWT yang sifatnya untuk siapa tadi? Untuk pribadi. Nah, tapi ada nih satu amalan. Ini maksud saya ini, saya sampaikan kepada bapak kita semua untuk mudzakarah. Ada satu amalan untuk menarik pertolongan Allah yang sifatnya umum, untuk menarik pertolongan yang besar, yang bisa untuk menyelesaikan masalahnya kampung, masalahnya kota, masalahnya negeri. Itu saya melihat amalan yang bisa menyelesaikan masalah untuk menarik pertolongan yang sifatnya umum itu hadirin amalan dakwah hadirin. Amalan apa hadirin? Dakwah. Amalan dakwah. Amalan dakwah. Maka
doa dan dakwah ini memang kalimatnya sama. Artinya sama-sama pentingnya. Sholat artinya adalah doa. Nah, kemudian dakwah. Dakwah ini artinya mengajak umat kepada Allah Ta'ala. Kalau sholat ini mendekat kita kepada Allah Ta'ala. Kalau dakwah ini mengajak umat mendekat kepada siapa? Allah Ta'ala. Nah, dakwah ini ada amalan yang bisa untuk menarik pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sifatnya untuk umum, yaitu amalan dakwah. Maksud saya begini, nanti para santri, Masya Allah, sekarang waktunya belajar yang sungguh-sungguh, insya Allah. Ikuti adab-adabnya, ikuti tertib-tertibnya sebagai bukti syukur kita para santri. Sekarang ini diberi oleh Allah taufik untuk bisa kesempatan belajar, bukan sembarang belajar, tapi belajar ilmu, bukan sembarang ilmu, tapi ilmu din. Ini satu kemuliaan, satu kurnia yang besar daripada Allah Ta'ala. Jadi santri-santri supaya syukur bisa diberi kesempatan oleh Ta'ala belajar di sini, dan bukti syukurnya itu diwujudkan dalam bentuk kesungguhan, disiplin, waktunya belajar, ya kan? Katakanlah waktunya tidur, waktunya makan, semua sudah ada tertib-tertib di situ, kita buat dengan penuh disiplin. Insya Allah bersedia para santri, insya Allah. Sampai tadi ada yang dikhatami, dapat prestasi ini, ya targetnya bagaimana menjadi hafiz, amin. Targetnya bagaimana menjadi alim, amin. Ya. Dan juga menjadi dai. Ini alim, hafid, ini kalau orang kaya, kalau ibaratnya harta itu dia orang kaya. Kalau ilmu diibaratkan harta, orang alim itu kan banyak ilmunya, hafiz banyak ilmunya. Seperti orang kaya, maaf, orang kaya itu wajib zakat. Wajib apa? Muzaki, orang kaya wajib zakat. Kemudian zakat itu diberikan kepada namanya mustahik, orang yang berhak. Zakat itu diberikan kepada mustahik, orang yang berhak. Orang yang berhak ini ada dua, ada yang mau minta zakat, tapi ada juga yang nggak mau minta zakat. Tapi dibilang dia mustahik, dia orang nggak punya, dia berhak mendapatkan zakat. Cuma dia tidak mau apa? Tidak mau minta. Itu ada. Ini Pak Samulia, seorang muzaki harus tafakut. Semua dikasih, yang minta dikasih, yang tidak minta juga dikasih. Maksud saya gini, besok para santri kalau jadi alim, jadi hafiz, kalau jadi alim, jadi hafiz, maka jangan lupa, jangan hanya menghabiskan waktunya untuk ngajar di pondok saja, meladeni santri-santri yang sudah datang saja, jangan. Sebab di luar sana masih banyak orang-orang yang sebetulnya dia perlu ilmu agama, dia jahil, mereka jahil, tapi mereka tidak mau minta, tidak mau belajar. Nah, inilah pentingnya para alim, para hafiz, di samping katakanlah mengajar di madrasah, di pondoknya, tetap meluangkan waktu untuk khurud fisabilillah, mendatangi umat secara umum supaya mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya mau belajar kepada agama, supaya mau mendekat kepada kiai, supaya mau mendekat datang ke masjid. Ini di luar sana masih banyak orang-orang yang nggak mau datang ke masjid, nggak mau datang ke majelisnya Pak Kiai, nggak mau mengirimkan anaknya ke pondok, nggak mau. Ini mereka nggak ada semangat sama sekali. Nah, inilah perlu didatangi oleh para alim, para hafiz, para dai, sehingga mereka semua nanti juga dapat manfaat. Pada hakikatnya mereka juga punya hak untuk didatangi, sebagaimana tadi para mustahik semua dapat hak untuk menerima zakat. Maka demikianlah umat secara umum, yang mau maupun yang tidak mau, semua punya hak untuk dikasih. Bersedia semua insyaallah hadirin.
Maksud saya gini, nanti kalau ini santri-santri ini mau berdakwah, dakwah ini akan bisa menarik pertolongan Allah yang sifatnya untuk umum. Untuk apa hadirin? Iya. Iya, dakwah itu akan datang pertolongan secara umum nanti kalau dakwah. Ya. Keadaan akan berubah kalau ada dakwah. Agama akan hidup kalau ada dakwah. Dulu ada Bani Sulaim itu di Madinah itu sesembahannya patung, tapi ajib ketika itu di Madinah itu banyak orang sudah berdakwah, lagi-lagi mengucapkan atau mengatakan kepada kiri kanan, Allah kuasa, makhluk tidak kuasa. Ini kalimat dakwah. Lagi-lagi mengatakan dunia sementara, akhirat. Lagi-lagi mengatakan manusia akan bahagia mulia kalau pegang agama. Kalau pegang apa? Ini dakwah. Ajib. Begitu dakwah, patung Bani Sulaim itu ketika disembah, itu tiba-tiba patung itu bisa ngomong. Sekarang ini bukan zaman nyembah aku lagi. Sekarang ini Nabi akhir zaman sudah datang. Kamu ikut sana, Nabi akhir zaman. Menyembah kepada siapa? Allah. Patung itu batu bisa ngomong. Dengan adanya dakwah ini, patung bisa ngomong, serigala bisa ngomong, kisahnya banyak. Jadi intinya, ringkasnya, saya muliakan SWT dalam Isra Mi'raj, kita supaya bisa ambil hikmahnya, yaitu supaya kita bisa meningkatkan mutu sholat kita, sampai sholat kita menjadi kunci untuk bisa membuka khazanahnya Allah, untuk bisa membuka pertolongannya Allah. Cuman syarat sholat bisa menjadi kunci itu kalau dibuat didasari dengan iman yang kuat. Dan pertolongan Allah kalau turun untuk dengan sholat ini, pertolongan Allah yang datang adalah pertolongan Allah yang sifatnya untuk pribadi. Tetapi kalau mau pertolongan Allah yang sifatnya untuk umum, maka dengan amal apa? Dakwah. Itu ada satu kisah Sayyidina Umar ketika dilapori bahwa sungai Nil itu macet, nggak mau mengalir, sungainya kering. Maka ketika itu Sayyidina Umar kirim surat kepada sungai Nil. Surat itu surat apa? Sebetulnya surat itu isinya adalah surat dakwah. Surat itu mengatakan, wahai Nil, wahai sungai Nil, kalau kamu mengalir karena mau kamu sendiri, aku tidak butuh kepada kamu. Tapi kalau kamu mengalir karena perintahnya Allah, maka aku mohon kepada Allah supaya kamu mengalir. Ini surat dakwah ini namanya. Ya. Maka surat itu dilemparkan ke dalam sungai Nil. Begitu sungai Nil dapat surat dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab lihat ini, sungai Nil langsung airnya naik sampai 17 meter. Kata ulama, sungai itu tidak akan pernah sat lagi sampai hari kiamat insya Allah. Maksudnya ini sudah kena dakwahnya daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi ya hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, kami berharap kepada para santri dan juga kepada para ustadz di ini Pondok Al-Idrisiyah di sini, supaya bisa dibagi waktunya, mana-mana waktu yang untuk taklim dan mana-mana waktu yang untuk dakwah, yaitu diluangkan waktunya untuk qurut fi sabilillah. Bagi kawan-kawan yang selesai tahfidz ya keluarnya 4 bulan, tetapi kalau kawan-kawan yang selesai alim maka diharapkan nanti akan bisa keluar berapa lama ya? Sudah pernah dengar belum? Berapa lama Ustaz? 1 tahun ya. Nanti kalau udah selesai, sekarang mah belum waktunya. Sekarang niat dulu, insya Allah, niat semua insya Allah. Baik, jadi begitulah yang sedikit bisa saya sampaikan. Kami sekarang ini jamaah
bersama ibu-ibu, yaitu bersama istri. Kami ada 5 pasang datang dari Semarang, Jawa Tengah untuk bergerak di NTB sini selama 40 hari. Jadi besok hari Kamis kami akan melanjutkan ke Sumbawa. Jadi kami berharap begitulah umat akan terbentuk kembali sebagai ummatan wahidah. Kalau sebagian kita ada yang mau tasyabbuh bil muhajirin dan sebagian kita mau bertasabuh sebagai apa? Ansor. Kami sekarang sebagai muhajirin lagi gerak untuk belajar mendakwahkan agama, dan bapak-bapak di sini sebagai ansor yang menerima kedatangan kami. Suatu saat nanti kami juga berharap bapak-bapak di sini tasyabuh bil muhajirin datang ke Semarang sana, ke Jawa Tengah sana, nanti kami menjadi ansor di sana. Insyaallah hadirin. Ini kemarin Bapak Haji Idris juga sudah bergerak 40 hari di Semarang. Nah, sekarang ini alhamdulillah jamaah-jamaah dari Jawa Tengah juga banyak yang ke sini. Begitulah umat akan terbentuk seperti kipas, karena mubeng kipas kalau muter yang di bawah rasanya bagaimana? Adem. Begitulah kita umat ini. Kalau mau saling silaturahmi, yang timur ke barat, yang barat ke timur, yang utara ke selatan, yang selatan ke utara, mubeng seperti kipas, maka kehidupan kita umat Islam ini akan jadi adem insyaallah. Allahumma amin. Demikianlah, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Hadza walakum minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat ini kunci. Jadi para sahabat ketika itu betul-betul senang sekali dapat perintah sholat ini, senang sekali. Bukan saja senang dari 50 menjadi 5, tetapi yang lebih menyenangkan adalah dengan sholat mereka bisa mi'raj kepada siapa? Allah Ta'ala. Mi'raj. As-sholatu mi'rajul mu'minin. As-sholatu mi'rajul mu'min dalam satu riwayat. Mi'raj. Saya mulia, cuman ini untuk mudzakarah kita semua, bapak-bapak, adik-adik yang bisa menjadikan sholat sebagai kunci untuk membuka khazanahnya Allah dan menarik pertolongannya Allah, itu adalah orang-orang yang memang punya iman. Punya apa tadi? Maka perintahnya tadi, ya ayyuhalladzina amanusta'inu bisabri wassalah. Wahai orang-orang beriman, mintalah pertolongan dengan sabar dan salat. Orang beriman, artinya di sini yang diharapkan, yang ditekanlah iman yang kuat. Kalau imannya lemah mah nggak bisa narik pertolongan Allah dengan sholat, nggak bisa. Yang bisa menarik pertolongan Allah dengan sholat orang yang imannya kuat. Imannya kuat. Satu kisah. Ada seorang ibu, ini contohnya ibu lagi hijrah dengan anaknya dari Mekah ke Madinah. Sampai di Madinah itu ternyata anaknya laki-laki, masih muda belia, meninggal dunia. Maka anak itu kemudian disolati, dikafani, kemudian mau disolati. Sampaikan kepada baginda Nabi, apakah kalian sudah memberitahukan kepada ibunya? Ini para sahabat beritahukan kepada ibunya. Maka begitu ibunya dikasih tahu kalau anaknya meninggal dunia, ibunya itu Masya Allah susah. Wong anak satu-satunya yang diajak hijrah, yang lain semua pada nggak mau masuk Islam. Dia saudara satu-satunya, sudah tinggal anaknya ini aja. Di Madinah meninggal, maka beliau susah. Maka beliau sholat nih. Coba perhatikan bapak-bapak, ibu-ibu. Ibu itu sholat dengan penuh khusyuk, khudu, tawajuhnya kepada Allah luar biasa. Pas itu doa, ya Allah, ya Allah, ya Allah, mohon dihidupkan kembali. Ya Allah, hidupkan kembali anak saya, ya Allah. Engkau maha kuasa, kuasa menghidupkan, kuasa mematikan. Hidupkan kembali anak saya. Begitu kurang lebih doanya itu, ajib. Ini kisah. Tiba-tiba anak yang sudah
dimandikan yang sudah dikafani itu hidup lagi. Kayak apa itu kekuatan sholatnya ibu itu? Ini sholat yang mantap. Jadi di Madinah para sahabat memang sudah punya iman mantep-mantep. Kalau di Mekah itu panggilannya para sahabat kan Allah Ta'ala manggil mereka dengan kalimat ya ayyuhan nas. Ya, ayat-ayat Makkiyah itu biasanya bunyinya kalau memanggil para sahabat, manggil orang Islam bunyinya ya ayyuhan nas. Tapi lain ketika di Madinah Allah Ta'ala panggil mereka itu kalimatnya ya ayyuhalladzina amanu. Maksudnya sudah punya iman. Lah itu sholatnya para sahabat di Madinah itu memang mantep-mantep Pak. Betul-betul bisa untuk menarik pertolongannya siapa? Allah. Pertama, saya melihat sedikit, saya kasih ya ini untuk mudzakarah kita semua tambahan. Bahwa pertolongan yang bisa untuk menarik pertolongan yang bisa yang ditarik dengan sholat ini adalah biasanya pertolongan yang sifatnya untuk pribadi. Saya ulangi, amalan sholat ini biasanya hanya untuk menarik pertolongan yang sifatnya untuk siapa? Pribadi. Ini penting ini untuk pribadi. Ibadah itu bisa untuk menarik pertolongan Allah tapi sifatnya untuk pribadi. Khususnya sholat. Sholat itu kan dalam bahasa dalam lughahnya kan ad-du'a. Pengertiannya sholat adalah doa. Tapi sholat ini biasanya hanya untuk menarik pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya apa tadi? Ya, tadi seperti ibu tadi. Anaknya bisa hidup lagi. Ada lagi satu kisah seorang bapak sholat, kisaran gandumnya bisa mancur mengalirkan tepung. Hanya dengan sholat, ajib. Kisaran gandum kalau di sini namanya ada kurang lebih ya, lumpang ya. Yang untuk nutup beras itu apa namanya ya Pak ya dulu? Sebelum ada slab itu kan di sini ada juga kan? Nah, itu bisa mancur mengalirkan tepung. Artinya untuk pribadi. Bahkan nabi-nabi dulu juga ada. Nabi Yunus, saya ceritakan sedikit, ketika dakwah, ringkas cerita, kemudian di penjara itu Nabi Yunus itu sholat, doa, ya Allah, ya Allah, ya Allah ya. Penjara yang tadinya itu sempit, tiba-tiba penjara itu bisa meluas. Kemudian di situ tumbuh taman-taman. Jadi ruang penjaranya menjadi taman. Di situ ada cahaya, ada cahayanya, luas, ada taman-tamannya, sampai penjaganya itu heran, loh kok ruangan penjara kok jadi malah seperti ini, dekat kepada Nabi Yunus. Akhirnya Nabi Yunus mendakwai kepada si pegawai atau petugas penjara tadi, ini yang bikin ini Allah itu siapa? Allah ini Tuhan saya, Tuhan kamu, Dia maha kuasa, Dia maha pencipta, Dia yang kasih hidup, Dia yang kasih sehat, Dia yang kasih. Jadi dakwah, Nabi Yunus dakwah. Saya melihat sekali lagi, sholat itu bisa untuk menarik pertolongan Allah SWT yang sifatnya untuk siapa tadi? Untuk pribadi. Nah, tapi ada nih satu amalan. Ini maksud saya nih, saya sampaikan kepada Bapak kita semua untuk mudzakarah. Ada satu amalan untuk menarik pertolongan Allah yang sifatnya umum, untuk menarik pertolongan yang besar, yang bisa untuk menyelesaikan masalahnya kampung, masalahnya kota, masalahnya negeri. Itu saya melihat amalan yang bisa menyelesaikan masalah untuk menarik pertolongan yang sifatnya umum itu hadirin amalan dakwah hadirin. Amalan apa hadirin? Dakwah. Amalan dakwah. Amalan dakwah. Maka doa dan dakwah ini memang kalimatnya sama. Artinya sama-sama pentingnya. Sholat artinya adalah doa. Nah, kemudian dakwah. Dakwah ini artinya mengajak umat kepada Allah Ta'ala. Kalau sholat ini mendekat kita kepada Allah Ta'ala. Kalau dakwah ini mengajak umat mendekat kepada siapa? Allah Ta'ala. Nah, dakwah ini ada amalan yang bisa untuk menarik pertolongan Allah SWT yang sifatnya untuk umum, yaitu amalan dakwah.
Maksud saya begini, nanti para santri, Masya Allah, sekarang waktunya belajar yang sungguh-sungguh insya Allah. Ikuti adab-adabnya, ikuti tertib-tertibnya sebagai bukti syukur kita para santri sekarang ini diberi oleh Allah taufik untuk bisa kesempatan belajar, bukan sembarang belajar tapi belajar ilmu, bukan sembarang ilmu tapi ilmu din. Ini satu kemuliaan, satu kurnia yang besar daripada Allah Ta'ala. Jadi santri-santri supaya syukur bisa diberi kesempatan oleh Ta'ala belajar di sini, dan bukti syukurnya itu diwujudkan dalam bentuk kesungguhan, disiplin, waktunya belajar, ya kan? Katakanlah waktunya tidur, waktunya makan, semua sudah ada tertib-tertib di situ, kita buat dengan penuh disiplin. Insya Allah bersedia para santri insya Allah. Sampai tadi ada yang dikhatami dapat prestasi ini, ya targetnya bagaimana menjadi hafiz, amin. Targetnya bagaimana menjadi alim, amin. Ya. Dan juga menjadi dai. Ini alim hafid, ini kalau orang kaya, kalau ibaratnya harta itu dia orang kaya. Kalau ilmu diibaratkan harta, orang alim itu kan banyak ilmunya, hafiz banyak ilmunya. Seperti orang kaya, maaf, orang kaya itu wajib zakat. Wajib apa? Muzaki, orang kaya wajib zakat. Kemudian zakat itu diberikan kepada namanya mustahik, orang yang berhak. Zakat itu diberikan kepada mustahik, orang yang berhak. Orang yang berhak ini ada dua, ada yang mau minta zakat, tapi ada juga yang nggak mau minta zakat. Tapi dibilang dia mustahik, dia orang nggak punya, dia berhak mendapatkan zakat. Cuma dia tidak mau apa? Tidak mau minta. Itu ada. Ini Pak Samulia, seorang muzaki harus tafakut. Semua dikasih, yang minta dikasih, yang tidak minta juga dikasih. Maksud saya gini, besok para santri kalau jadi alim, jadi hafiz, kalau jadi alim, jadi hafiz, maka jangan lupa, jangan hanya menghabiskan waktunya untuk ngajar di pondok saja, meladeni santri-santri yang sudah datang saja, jangan. Sebab di luar sana masih banyak orang-orang yang sebetulnya dia perlu ilmu agama, dia jahil, mereka jahil, tapi mereka tidak mau minta, tidak mau belajar. Nah, inilah pentingnya para alim, para hafiz, di samping katakanlah mengajar di madrasah, di pondoknya, tetap meluangkan waktu untuk khurud fisabilillah, mendatangi umat secara umum supaya mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya mau belajar kepada agama, supaya mau mendekat kepada kiai, supaya mau mendekat datang ke masjid. Ini di luar sana masih banyak orang-orang yang nggak mau datang ke masjid, nggak mau datang ke majelisnya Pak Kiai, nggak mau mengirimkan anaknya ke pondok, nggak mau. Ini mereka nggak ada semangat sama sekali. Nah, inilah perlu didatangi oleh para alim, para hafiz, para dai, sehingga mereka semua nanti juga dapat manfaat. Pada hakikatnya mereka juga punya hak untuk didatangi, sebagaimana tadi para mustahik semua dapat hak untuk menerima zakat. Maka demikianlah umat secara umum, yang mau maupun yang tidak mau, semua punya hak untuk dikasih. Bersedia semua insyaallah hadirin. Maksud saya gini, nanti kalau ini santri-santri ini mau berdakwah, dakwah ini akan bisa menarik pertolongan Allah yang sifatnya untuk umum. Untuk apa hadirin? Iya. Iya, dakwah itu akan datang pertolongan secara umum nanti kalau dakwah. Ya, keadaan akan berubah kalau ada dakwah, agama akan hidup kalau ada dakwah. Ya, dulu
ada Bani Sulaim itu di Madinah itu sesembahannya patung. Sesembahannya patung. Tapi ajib, ketika itu di Madinah itu banyak orang sudah berdakwah. Lagi-lagi mengucapkan atau mengatakan kepada kiri kanan, Allah kuasa, makhluk tidak kuasa. Ini kalimat dakwah. Lagi-lagi mengatakan dunia sementara, akhirat. Lagi-lagi mengatakan manusia akan bahagia mulia kalau pegang agama. Kalau pegang apa? Ini dakwah. Ajib. Begitu dakwah, patung Bani Sulaim itu ketika disembah, itu tiba-tiba patung itu bisa ngomong. Sekarang ini bukan zaman nyembah aku lagi. Sekarang ini Nabi akhir zaman sudah datang. Kamu ikut sana, Nabi akhir zaman. Menyembah kepada siapa? Allah. Patung itu batu bisa ngomong. Nah, dengan adanya dakwah ini, patung bisa ngomong, serigala bisa ngomong, kisahnya banyak. Jadi intinya, ringkasnya, saya muliakan subhanahu wa ta'ala, dalam Isra Mi'raj, kita supaya bisa ambil hikmahnya, yaitu supaya kita bisa meningkatkan mutu sholat kita, sampai sholat kita menjadi kunci untuk bisa membuka khazanahnya Allah, untuk bisa membuka pertolongannya Allah. Cuman syarat sholat bisa menjadi kunci itu kalau dibuat didasari dengan iman yang kuat. Dan pertolongan Allah kalau turun untuk dengan sholat ini, pertolongan Allah yang datang adalah pertolongan Allah yang sifatnya untuk pribadi. Tetapi kalau mau pertolongan Allah yang sifatnya untuk umum, maka dengan amal apa? Dakwah. Itu ada satu kisah, Ustadz, Sayyidina Umar ketika dilapori bahwa sungai Nil itu macet, nggak mau mengalir, sungainya kering. Maka ketika itu Sayyidina Umar kirim surat kepada sungai Nil. Surat itu surat apa? Sebetulnya surat itu isinya adalah surat dakwah. Surat itu mengatakan, wahai Nil, wahai sungai Nil, kalau kamu mengalir karena mau kamu sendiri, aku tidak butuh kepada kamu. Tapi kalau kamu mengalir karena perintahnya Allah, maka aku mohon kepada Allah supaya kamu mengalir. Ini surat dakwah nih namanya. Ya. Maka surat itu dilemparkan ke dalam sungai Nil. Begitu sungai Nil dapat surat dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab, lihat ini, sungai Nil langsung airnya naik sampai 17 meter. Kata ulama, sungai itu tidak akan pernah sat lagi sampai hari kiamat insya Allah. Maksudnya ini sudah kena dakwahnya daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi ya hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, kami berharap kepada para santri dan juga kepada para ustadz di ini Pondok Al-Idrisiyah di sini, supaya bisa dibagi waktunya, mana-mana waktu yang untuk taklim dan mana-mana waktu yang untuk dakwah, yaitu diluangkan waktunya untuk qurut fi sabilillah. Bagi kawan-kawan yang selesai tahfidz, ya keluarnya 4 bulan, tetapi kalau kawan-kawan yang selesai alim, maka diharapkan nanti akan bisa keluar berapa lama ya? Sudah pernah dengar belum? Berapa lama Ustaz? 1 tahun. Ya, nanti kalau udah selesai, sekarang mah belum waktunya. Sekarang niat dulu, insya Allah, niat semua insya Allah. Baik, jadi begitulah yang sedikit bisa saya sampaikan. Kami sekarang ini jamaah bersama ibu-ibu, yaitu bersama istri. Kami ada 5 pasang datang dari Semarang, Jawa Tengah, untuk bergerak di NTB sini selama 40 hari. Jadi besok hari Kamis kami akan melanjutkan ke Sumbawa. Jadi kami berharap begitulah umat akan terbentuk kembali sebagai ummatan wahidah. Kalau sebagian kita ada yang mau tasyabbuh bil muhajirin, dan sebagian kita mau bertasabuh sebagai apa? Ansor.
Kami sekarang sebagai muhajirin lagi gerak untuk belajar mendakwahkan agama, dan bapak-bapak di sini sebagai ansor yang menerima kedatangan kami. Suatu saat nanti kami juga berharap bapak-bapak di sini tasyabuh bil muhajirin datang ke Semarang sana, ke Jawa Tengah sana, nanti kami menjadi ansor di sana. Insyaallah hadirin. Nih kemarin Bapak Haji Idris juga sudah bergerak 40 hari di Semarang. Nah, sekarang ini alhamdulillah jamaah-jamaah dari Jawa Tengah juga banyak yang ke sini. Begitulah umat akan terbentuk seperti kipas, karena mubeng kipas kalau muter yang di bawah rasanya bagaimana? Adem. Begitulah kita umat ini. Kalau mau saling silaturahmi, yang timur ke barat, yang barat ke timur, yang utara ke selatan, yang selatan ke utara, mubeng seperti kipas, maka kehidupan kita umat Islam ini akan jadi adem insyaallah. Allahumma amin. Demikianlah, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Hadza walakum minni wal minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.